Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya, terutama kita bisa menjunjung tinggi pembelajaran baik di tingkat sekolah maupun tingkat universitas. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjunan alam, baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Perlu diketahui bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpinnya. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita adalah seorang pemimpin. Dalam hal ini tidak memperdulikan apa jabatan seseorang tersebut, berapa jumlah banyak bawahannya, strata sosial yang ia milikinya, baik dalam pendidikan maupun dunia kerja, dan dari mana sukunya ia berasal dan berapa penghasilannya per bulan. Kita murni terlahir sebagai pemimpin di dunia ini, entah itu di lingkup organisasi maupun lingkup kecil yaitu keluarga tersayang, atau lingkup yang lebih kecil lagi yaitu diri kita sendiri. Kita selalu dituntut tampil dengan baik sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa melindungi dan menjadi teladan bagi pengikut atau orang yang dipimpinnya. Berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, itu adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan teman-teman, baik secara struktural maupun fungsional. Ya, layaknya seperti dalam organisasi juga terdapat banyak pengertian-pengertian yang memang kita temukan itu sebagai pemimpin ataupun kepemimpinan. Baik, kita akan membahas tentang pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu definisinya adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Baik teman-teman, sedangkan kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin, yang tergantung dari macam-macam faktor, yang baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Kata pemimpin jika dialih bahasakan terhadap bahasa Inggris, ke bahasa Inggris ya teman-teman, itu menjadi leader yang mempunyai tugas lead kepada anggota-anggotanya, yang mana dari setiap huruf lead itu tersebut ada 4 kan, L, E, A, D, itu mempunyai makna masing-masing. L-nya itu loyalty. Seorang pemimpin yang berarti harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Yang kedua,
educate. Seseorang pemimpin mampu mengedukasi rekan-rekannya, anggota-anggotanya, dan mewariskan pada rekan-rekannya. Maksud dalam mewariskan tersebut yaitu membimbing bagaimana cara mencapai tujuan yang lebih baik kepada anggota-anggotanya tersebut. Yang ketiga adalah advice, yang berarti memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Yang keempat yaitu disiplin, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam segala aktivitasnya. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana telah banyak kita ketahui ya tentang kepemimpinan, yakni untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka seseorang pemimpin harus mempunyai penerapan manajemen sumber daya manusia. Lazimnya gaya kepemimpinan itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, democratic leadership, merupakan suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan dan untuk menciptakan kepercayaan. Yang kedua, diktatorial atau autocratic leadership, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan, kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala resiko apapun. Yang ketiga adalah paternalistic leadership, yaitu bentuk kepemimpinan antara gaya pertama yaitu demokratik dan kedua diktatorial, yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis. Sistem dapat diibaratkan sebagai diktator yang berselimutkan demokratis. Yang terakhir gaya kepemimpinan yaitu free rein leadership, yakni salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakannya, pengoperasiannya, manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Baik, yang terakhir kita akan membahas perihal tipe kepemimpinan. Menurut W.J. Redin dalam bukunya What Kind of Manager, itu tipe kepemimpinan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tipe kepemimpinan yang berorientasikan terhadap tugas. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan yang berorientasikan terhadap hubungan kerja atau disebut juga relationship orientation. Yang ketiga adalah berorientasikan hasil yang efektif. Berdasarkan tipe kepemimpinan tersebut atau ketiga orientasi tipe kepemimpinan tersebut, maka dibagi lagi menjadi 8 tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe deserter. Kepemimpinan tersebut mempunyai sifat bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan kekuatan, dan sukar diramalkan gitu. Yang kedua adalah tipe birokrat. Sifatnya itu kaku, patuh terhadap peraturan-peraturan dan norma. Ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin dan keras. Itu adalah tipe biokrat. Yang ketiga adalah tipe misionaris. Kepemimpinan tersebut ketika mempunyai tipe misionaris itu seseorang bersifat terbuka, penolong, lemah lembut, ramah dan tamah. Yang keempat adalah tipe developer atau pembangun.
Sifat kepemimpinan tersebut ketika seseorang bisa melakukannya, ia mempunyai sifat kreatif, dinamis, inovatif, serta memberikan limpahan wewenang dengan baik dan menaruh kepercayaan terhadap bawahannya. Tipe kepemimpinan selanjutnya adalah tipe otokrat. Sifatnya itu keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong dan bandel. Ini ya bisa dikatakan sifatnya itu otoriter ya teman-teman. Yang keenam adalah benevolent autokrat, yaitu otokrat yang bijak. Ketika seseorang menampakkan gaya kepemimpinan tersebut, ia akan mempunyai sifat lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri. Yang ketujuh adalah tipe kompromiser atau kompromis. Sifatnya itu pelintut, selalu mengikuti angin tanpa pendirian. Jadi ketika ada apa-apa tuh dia tidak teguh pendirian gitu, jadi mengikuti alur gitu. Dia tidak mempunyai konsepan yang tetap untuk dirinya dalam memimpin. Ya, tipe terakhir dalam kepemimpinan yaitu tipe eksekutif. Ketika seorang menanamkan tipe tersebut, ia akan bersifat bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh. Ia sangat tekun sekali gitu dalam memimpin. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ada kata-kata, ada pesan buat kalian, yaitu sebaik-baik pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakannya dan mereka pun mendoakannya. Dan seburuk-buruknya pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian. Kata-kata tersebut diambil dari hadis riwayat Muslim dari Auf bin Malik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.